Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumun wa lailatun. Utai sidik-sidik khair zamanan itu yaumun sedina wa lailatun nanti. Sebab dikerja. Wa ghalibu te ghalib khair. Iku sittun gunam al sabun topi. Wa aksaruhu te agak khair khamsata asyara iku 15 saban yauman dinani bila ya lihat ini khamsata. Akalu tuhri tesidi di sesuci penal haidot dan antara negat baru khamsata asyara iku 15 saban yauman dinani. Kok aksarul khair 15 akalu tuhri itu. Tapi ini dia perdebatan ulama itu anak penal haidot dan anak kok penal haidot dan fi zamanil khair. Misalnya tanggal 1 khair atau darah sampai tanggal 4 terus nakok 3 hari berarti bintang 7 hari ini 7 hari kan masih zaman al-khair. Terus setelah nakok keluar darah lagi 5 hari jadi bintang 7 sama 5 12 berarti kan romangkai aksarul khair. Nak cari Imam Malik an-nakok benal haidotan itu suci. Atau Imam Syafi'i dan karena terbukti nanti khaid lagi maka nakok benal haidotan berarti itu menurut khaid. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari nakok dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar zuhur. Paham ya? Mazhab Imam Malik resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok benal haidotan kan potensinya ikut paket haid. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talfeknya, di tadbihinya ada ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas penjupuk hukum adat, penjupuk hukum adat. Nah di hadis tahayyadi kamu menghaidkan diri dengan kadar yang kholid. Dan yang bab khaid ini al-adat tasbutu bimarotin. Ini bab khaid itu al-adat tasbutu bimarotin. Jadi apa? Januari kok khaid 6 dino, Februari misalnya nanti Songo, Maret sekolah lagi ya sudah ngambil tasbutu bimarotin sing awal itu Januari. Jadi awal hasil yang bab khaid itu al-adat tasbutu bimarotin. Terus yang bab khaid ini hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya tiga gampang ya penting terus. Nah kalau di luar itu semi istihadah, jadi istihadah aku kudu liwati aksarul khair. Dia aku kudu liwati nomor aksarul. Misalnya Februari kok Januari 7 hari, misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Orang sangat ini sausnya ngelangkai nomor aksarul khair. Jadi cukup ruddat ilal adat, ruddat ilal adat. Wa ghalibu iku arba'un papat wa isyuran lampuna pada yauman dinani awas alasun kan normal kan wa ghalibu de ghalibu itu hari wa arba'un papat wa isyuran lampuna pada yauman dinani. Karena ghalibul khair kan 4 ghalibul khair kan 6 hari. Jadi tuhre ghalibe 24 hari. Awas salah satun total wa isyuran lampuna berarti khairnya 7 hari. Tentu tuhurnya berapa? 23 hari apa yauman dinani. Wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Ini masyhur ya Sayyidah Aisyah di wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki. Terus yang dalam Sayyidah Fatimah itu tidak pernah. Aku nifasi utawi sidi nifasi majatun sak kecrotane darah. Wa ibu dewa nifas warga una patang pulau pada yoman dinane waksaruhu. Utia agak nifas usitu nasudah apa yoman dinane. Maksudnya pentingnya cara hukum tidak batas aksar. Kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihadah. Dia tetap sholat cuma wajib syadul izar. Pokoknya sementing batas maksimal dipakai apa? Hukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat, wajib puasa. Jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat, min a'zari tarkis saum. Sudah tidak termasuk penghalang puasa, penghalang sholat karena sudah dihukumi istihadah meskipun masih wujud dan masih keluar darah. Paslon a'zaru sholat itu kira-kira umure sholat isnani kurung. Siji an-naumi kuturu wa nisyan ulan. Paslon
Surutu sholat itu bersyarat sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Itu sama niat mono siji toharatul hadas ini. Itu suci sangko hadas tuh. Waktu haratul lan suci anin najasati saking najis. Fisau di dalam bagian wal badan ilan badan awake wal makan ilan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab mungkin. Kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia. Kayak wong sandalan. Nganggo sandal misalnya najis, nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia nginjak sandal, tapi orang jarani gowo sandal sehingga najis yang di bawahnya tidak dinisbatkan kepada dia. Mulanya nak ono kue sandalan kok terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi apa? Tidak, karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Tapi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, dianggap di bawah. Wasadur aurati lan nutupi aurat pasti balu kiblatin lan kiblat wa dukhulul waqti lan manjine waktu wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kan status sertine salat. Ini sirat jamil niki wa alla ya'ta kita lan arep yen ora nekatno sapa wong fardhon ing salah siji fardhu min furu biasa ing pira-pira fardine salat ora ditekatno sunatan sunat. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardu kemudian kamu yakini sebagai sunnah. Itu enggak boleh. Yang fardu harus diyakini sebagai fardu. Wastina bil muktilati lan ngedui barang-barang sing batal. Wastina bil muktilati lan ngedui barang-barang sing batal salat. Al ahdatsu ta pira-pira hadas isnani ono loro siji asrul hadas cile wa akbaru lan hadas gede. Kala suruh mengkoti hadas sila ima perkara aujaba kang majib nopoma al-wudu'a ing wudu nani liraf'il hadasil ashor nawi lawal akbaru te hadis akbar wal akbaru te hadas akbar ima perkara aujaba kang majib nopoma al-huslani hadis al-auratu te pira-pira auratu arba'un sing berstatus auratu papat siji auratu rojuli yaitu auratnya wong lanang mutlakon kalan mutlak memang benar-benar rojul amat auratul rojuli mutlakon auratnya wong lanang secara mutlak wal amati lan auratnya amat fis sholat yang dalam sholat itu perkara bina surah di antara nabi baru jatulan tinggal lawa auratul furrati utai auratnya wong sing merdeka fis sholat yang dalam sholat ijami ubadiannya us kagian ubadiannya furrah masih wal wajib masih wasil lagi nengliani opo iki lama al wajah ing wajah atau langsung bawa masih wal wajib. Siwa itu ada mengatakan huruf cer dan mengatakan istisna. Kegampangnya masih wal wajib saliani wajah wal kafain di lana baru. Wa auratul furrati uta aurat yang merdeka lamati lan amat indal ajani bi menurut utawa ning arepe wong liya iku jami ul badani sekabiane badan. Jadi kalau bolak-balik matur jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti madzhab Hanafi. Dengan cara madzhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah al-kafir. Tapi Imam Syafi'i dan masih di luar sholat itu jamikul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai madzhab apa? Hanafi karena masih membuka wajah dan apa? Telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau teng makom pokoknya dari keajena ayorofna, pokoknya punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik fala yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Pokoknya targetnya menjadi dari keajena fala yudaina wa auratul khurati uta aurat yang merdeka wal amatil anamatin al ajanib jamil badan wa inda maharimnya wal auratu inda maharimnya uta aurat cawe itu inda maharimnya wan nisa podo wedoe iku mabena surah warubah. Faslun arkanus sholat itu rukun sholat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi itu rukun sholat ono 17. Al awalu te sing awal ku niyatun niyat, asani te sing kaping 7 takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Asal sudah kang kaping 3 al qiyamul adab. Wajib iki yang alal qadiri ing atase wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam sholat fardhu. Mesti nak sholat sunat senajan to mampu ngadeg oleh itu. Arabi uti kang kami pamati qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-khamis uti kang kami tunggu ar-ruku asadisi wa tumaninatu tumanina fihi fil ruku. Ya diberi napa subhanallah asadisi uti kang asadi uti kang bapat iku al-i'tidal asami uti kang kami wolu atumaninatu tumanina fihi fil i'tidal. Atasi uti kang kaping 9 sujud maroteni lan rong ambalan al-asyiru uti kang kaping 10 atumaninatu tumanina fihi fil sujud.
Al-hati asyara al-julusu minhu binas sajdatain antara sujud loro. Asani asyara. Utai kang kaping 12 iku tumanina tuwana fi fil julus. Asalisa asyara. Utai kang kaping 13 wa tasyahud. Al-akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah nama. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu udah boleh mengatakan baca. Kalau Muhammadiyah terawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal, 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu kita tidak boleh memvonis itu gak sah karena tasyahud awal itu sunnah. Paham ya? Tasyahud awal itu sunnah. Nah kecuali misalnya dia kadung niat terawih sebagai terawih sing ma'rufah. Itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam. Maka bentuk yang demikian sudah ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah, no? Seorang lagi ya. Tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal, yaitu per 2 rakaat salam. Seorang lagi ya. Tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, maka teknis ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kangkang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Sehingga Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat raweh, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung di definisi. Tapi kalau niatnya qiyami Ramadan, ya asal sholat di malam Ramadan, maka tidak punya definisi. Maka bebas, sholat 2 rakaat ya baik, 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkang tuh kalau makmum di sini kok separuh, jadi rapi niat tarawih. Karena misalnya sudah masbuk 4 rakaat, saya ulang lagi, masbuk 4 rakaat, definisi tarawih itu kan 2 rakaat, apa 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkang, misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebaiknya niat qiyam Ramadan saja, karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat, dan 16 rakaat itu nggak ada definisi tarawih ya, 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat itu solusinya supaya menghindari antara niat yang diniatkan itu apa sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berhari di cara disiplin fikih. Nah, harapanku itu kok ditampa pengiran ora jelas itu orang di sepuro teorinya ya semoga di sepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au akilan, as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir au akilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya sholat itu selalu baik, maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat, ya witir 3 rakaat, ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi, 2 rakaat salam ditambah 1, atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal, ya, atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani, itu masih masuk akal. Dan nggak boleh misalnya gini, tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tasyahud awal terus. Nah karena ini pasti nggak ditemukan cara seperti ini, nggak ditemukan. Paham ya? Nah makanya kalau kadung disebut raweh berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama melakukan raweh itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu.
Makanya kalau suwun kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat raweh nanti definisinya raweh kok hanya 16. Maka padahal raweh kadang punya definisi bahwa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan secara disiplin secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Jadi darurat itu begini misalnya, saya sholat duhur, niat sholat duhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat duhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu nggak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang ke jamaah. Maka semua ulama bilang gini. Sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Ada ulama mengatakan semesti darani sholat, para ulama ya 2 rakaat, maka kamu oper kopling jadi sunat mutlak, dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmalah. Karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat, karena bentuk itu juga ada dalam witir. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan-awan tapi tetap bentuk seperti itu ada, yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi jamaah. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah kulhu terus assalamualaikum itu hanya ada dalam sholat jenazah, Pak. Nggak boleh dengan cara seperti itu, karena nggak ada kefiah yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya qadus sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa mengikuti kaul yang mengatakan boleh 1 rakaat salam sebagaimana dalam bentuk witir. Banyak dulu bangun itu sering dikan sholat yang Muhammadiyah yang 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu apinya usah diniati tarawih, karena kalau kadung diniati tarawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, ma'rufah karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu enggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasyahud awal itu sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi. Definisi. Kalau ini kalau kadung niat witir jebule 4 rakaat, malaikat kan iskam. Itu ganjil kok. Sempat ini mobil opo kan gitu. Tapi kan aku punya niat naflu mutlak kan enggak masalah. Makanya kayak kangkang ini pas Bilalnya itu sudah benar, memang itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaaten. Enggak boleh redaksinya solu sunatan witri rokaaten, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya saya ulang itu. Misalnya kita jadi malaikat terus Bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaaten ini. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak cicil 2 rakaat dulu, min itu kan takhir. Paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat, malaikat jangan dari mesti diterusno kan gitu. Tapi nak kamu solu sunatal witir rakaat tidak pakai min, berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat, malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya gaji yang benar pakai min solu sunatan minal witir, karena 2 rakaat ini pakai dari witir, tapi belum final. Ya saya ulang lagi, jadi ya seperti kangkang itu sudah benar solu sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri, bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih paket witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya solu sunatan witri rakaat mana deh? Sholatlah witir 2 rakaat. Yang jadi aneh, witir ganjil kok. Ya, makanya yang benar ya tadi solu sunatan minal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar solu sunnatal witri rakaat, sudah benar karena rusak rakaat. Ya rakaat kan benar-benar witir. Sama gitu terus. Redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat kan benar itu solu sunnatan minal witri. Di mana nih solu salatul sirakabe
sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau melalui bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat. Dadi ora kok ainul witri rakaatan. Nah ainul witri kan mesti kudu kan. Ya, tapi namanya ya salat rakaat sunatan ing salat sunat. Salat sunat mau melalui bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat. Tapi nek di rakaatan iku minal witri la ainul witri. Kalau ainul witri kan enggak mungkin mosok witir kok. Itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal manwi, jaga supaya niat dan yang diniatkan sama. Paham ya? Jadi rasa darani kok Muhammad ya rasa kita zaman akhir belum sholat rusak. Cuma rasa niat Rawe wis wong NU khase 20 rakaat. Khase meneh cepet. Ora ono sunah kok kanjeng Nabi ya Sayyidina Umar itu sholat rawe nganti darani tarawih wis istirahat saking suwene per 4 rakaat itu istirahat. Jadi ora sepono baru sampai kok suwi. Napa? Suwi. Saya masalahnya nak suwi malah rata-rata. Ya. Bang enggak malah bantah-bantah malah. Kalau nanti dia menteng kudus saya mondok, tegene piye kula, tegene damaran. Karena kono latihan apa? Khatman Quran. Imam ora usah nggawa Quran. Bantah-bantah. Bahwa khobirum bima ta'malun ma'amir atrimu basir agak waw mata maluna basir ya khobir kan wala-wala imamnya bismillah basir saya mau khobir imamnya atrimu basir saya mau betul Quran yuk imamnya atrimu saya juga Quran yuk akhirnya ya rasa apa kata-kata kata-kata yang kita surat guys Wafurun Halim, cinta ilingnya Rahim Halim. Jadi yang sholat-sholat itu resiko. Karena imamnya karismatik, gak wani negur tapi geremeng bodoh aja. Nateng bodoh itu kan imamnya kan jane, jadi sok bantah-bantah. Iya ini buatan imam. Tengguri. Lihat bapak sendiri dia makmum, lihat bapak dia makmum. Saya Muhammad sepuh-sepuh terkenal gitu Pak. Makmum tak orang banyak lah yang karena tadi dan imam suka bantah-bantah imam. Jadi ya angel loh eling terus yang orang mungkin nak jenenge wong sak jus didelok wong akeh ana tambane kan yo nak grogi jenenge surat jus 8 berolas kan mirip-mirip apa mirip-mirip sale wa ila atina wa hum kan situ redaksine ngene kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda sisi wa kula minha jus 8 fakala sing situ min haitu situ ma sing iso arab samin tapi haitu situ ma sing situ robotan nah kan makme kan kadang robotan makmu kok usah robotan ala panjang ala panjang serasa ngurus kode budaya gue wah hebat Ar-Rabi'a Asyar utawi kang kaping 14 wal qaum dilungguh yang dalam tasyahud. Jadi jelas ya, yang rukun itu tasyahud akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasyahud akhir. Al-Khamisah Asyar utawi kang kaping 15 wa sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam tasyahud akhir. Ing dalam terus asab bi asyar utawi kang asad bisa asyar utawi kang kaping 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Niku jelas ya. Asad bisa asyar assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun. Sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat, maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sudah berdiri. Tentu idealnya nunggu salam kedua, tapi tidak harus. Karena setelah salam pertama, artinya sholatnya sudah selesai. Ya jelas ya. Asad bisa asyar assalamul awal. Ya assalamul awal. Asal di asar TK kaping ditulas iku akar dibutake. Paslon aniyatu tiniyat salah sudaro jatin ngono papat ana 3 derajat. Aniyatu tiniyat salah sudaro jatin ana 3 derajat. Ikana tamun ana pas salatu fardhon fardhu wajib wajib pokos dul fi'li nejo nglakoni. Jadi misalnya sholli fardhu zuhri, di hati kamu memang ingin melakukan sholat zuhur. Nah sholat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan binan, yaitu apa? Bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus
hadir dimna bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat duhur. Terus wat ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu duhri, memang status duhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah, bahwa duhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu duhri, karena memang statusnya duhur itu fardhu. Wa ingkana lamun ana apa salat munafilatan ku sunat muaqqatan tur diwektoni, memang salat sunat yang punya waktu karo tiba den kaya dene sunat rotibah. Auda tasababin to kahanane salat sunat ku duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib moko wajib pokok tul fi'li, nejo penggawean iku. Memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib apa ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana harus kamu nyatakan kamu sholat apa pun gitu. Lawa ingkarat namun ono po sholat munafilatan iku sunat mutlakotan kang tanpa catatan, pokoknya ingin sholat saja ya, pokoknya ingin sholat saja ya, tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak gerhana, pokoknya asal sholat. Wajib mongko wajib qasdul fi'li nejo nglakoni sholat faqat halih bloko. Nah, misalnya al-fi'lu tawi nejo fi'lu, misalnya muni usolli. Lah wa ta'yinu te maksudnya ta'yin misalnya muni dhuhran, apa? Dhuhran au asran. Lah wal fardiyatu tawi nejo fardiyah misalnya muni fardhon. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhon zuhri, usolli fardhon asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti di komitmen melakukan, bilang dhuhran berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardu kita bilang fardhon, berarti usolli fardhon zuhri satu siar rakaat dan pas ada